Kabar buruk untuk PSS Sleman jelang lawan Persib. Mental Elang Jawa hancur gara-gara ini. Bojan Hodak berikan pujian ke satu pemain andalan peninggalan Luis Milla, bikin bobotoh terkejut. Kehebatan Levi Madinda disorot media luar negeri. Bukti kuat manajemen Persib untuk perpanjang kontraknya kah? Persib wajib waspada, gelandang serang asing PSS Sleman siap beri kejutan. Tenang aja, ada Bojan Hodak yang siap membungkam. Luar biasa cerdas, Bojan sudah punya cara ampuh hancurkan PSS Sleman meski Kuipers absen. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Kabar buruk untuk PSS Sleman jelang lawan Persib. Mental Elang Jawa hancur gara-gara ini. Imbang vs Persik Kediri di laga terakhir menambah catatan tak pernah menang PSS menjadi 7 pertandingan beruntun. Dalam 7 pertandingan terakhir, PSS meraih 4 kali imbang saat melawan Persebaya Surabaya, PSM Makassar, Madura United dan Persik Kediri serta 3 kali kalah dari Borneo FC, Arema FC dan Dewa United. Di sisi lain juga PSS Sleman masih sakit hati dikerjai wasit di laga kontra Persik Kediri. Laman resmi PSS bahkan sampai mengulas momen saat gol Hockey Caraka di babak pertama ke gawang Persik yang tidak disahkan wasit karena dianggap offside. Terkait keputusan wasit yang dinilai merugikan, PSS akan melayangkan surat protes kepada Komite Wasit PSSI. Sebelumnya, PSS sudah melayangkan surat protes dari 4 laga yang merugikan tim kepada Komite Wasit. Kasihan sekali PSS Sleman, kondisinya sungguh sangat mengenaskan. Bojan Hodak berikan pujian ke satu pemain andalan peninggalan Luis Milla, bikin bobotoh terkejut. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak memiliki sejumlah catatan atas performa Rezaldi Hehanussa yang tampil sejak menit awal di laga kontra Borneo. Menurut Bojan Hodak, ada 2 catatan yang harus diketahui Rezaldi Hehanussa atas performanya di laga tersebut. Catatan pertama ialah Rezaldi Hehanussa sukses menjalankan tugasnya dengan baik ketika bertahan. Sedangkan catatan kedua, Bojan Hodak melihat Rezaldi seperti belum percaya diri untuk menunjukkan potensinya saat diminta membantu serangan. Kurangnya kepercayaan diri Rezaldi dinilai wajar bagi Bojan Hodak. Pasalnya, Rezaldi Hehanussa tak memiliki waktu bermain yang tinggi, sehingga sedikit ada keraguan ketika ikut membantu serangan untuk kondisi bertahan. Bojan tak meragukan akan kapasitas Rezaldi yang sukses mengantongi eksplosivitas pemain di sektor sayap kanan lawan. Namun ia melihat, sebenarnya Persib bisa mendapatkan banyak peluang dari Rezaldi lewat umpan-umpan silang. Pria asal Kroasia itu yakin, Rezaldi bisa terus mengembangkan potensinya bersama Persib. Apalagi kata Bojan, Rezaldi memiliki modal awal untuk membantu lini serang Persib lewat umpan-umpan yang memanjakan para pemain depan. Kehebatan Levi Madinda disorot media luar negeri. Bukti kuat manajemen Persib untuk perpanjang kontraknya kah? Dikutip dari laporan media Malaysia, Majorito, penampilan Levi Madinda sejauh ini dinilai cukup memberikan warna dalam permainan Persib. Levi Madinda sejauh ini telah tampil dalam 10 pertandingan bersama Persib Bandung dengan mencetak 1 gol. Melihat performa dan kontribusinya, Majority menulis tidak mengherankan jika kelak Persib mengikat Levi Madinda dengan kontrak penuh. Lebih dari itu, Majority menilai permainan Levi Madinda di lini tengah Persib cukup mengesankan. Apalagi faktanya Levi Madinda beberapa kali terlibat dalam gol-gol yang dicetak Persib. Selepas tampil dalam 10 perlawanan liga dan menyumbang 1 jaringan gol, Madinda secara tidak langsung membantu Persib Bandung berada pada kedudukan ketiga liga dengan memukul 27 man. Lulusan negatif.
dengan persembahan calon pertama Persib Bandung. Adalah tidak mengejutkan jika pemain impor dari Gabon itu akan menjadi pemain tetap pada musim berikutnya, tulis Majority kembali. Persib wajib waspada, gelandang serang asing PSS Sleman siap beri kejutan. Tenang aja, ada Bojan Hodak yang siap membungkam. Gelandang serang PSS Sleman, Jonathan Bustos berpeluang kembali dimainkan sejak awal ketika Super Elang Jawa tandan ke markas Persib Bandung akhir pekan ini. Untuk Jonathan Bustos, kita tahu dia sedang mengalami cedera lutut 3 minggu lalu, jadi tidak banyak berlatih. Jadi agak susah untuk memasangnya sejak menit awal, kata Bertrand Krasol, ex pemain timnas Belgia di era tahun 1990-an itu. Memberi sinyal bakal memainkan Bustos sejak menit awal ketika PSS menghadapi Persib Bandung di pekan 17 Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024. Sepertinya cedera yang dialami Bustos sudah mulai membaik, yang jelas dia tetaplah pemain kunci kami dan membutuhkan usaha dia untuk pertandingan selanjutnya, ulasnya. Tapi sepertinya Bojan Hodak sudah siapkan cara ampuh untuk meredamnya. Admin yakin Persib akan menang lawan PSS Sleman. Luar biasa cerdas, Bojan sudah punya cara ampuh hancurkan PSS Sleman meski Nick Kuipers absen. Kendati harus kehilangan Kuipers, pelatih Persib, Bojan Hodak mengaku tak risau. Pelatih asal Kroasia ini mengaku sudah menyiapkan pemain lain yang bisa mengisi posisi bek tengah. Selain itu, ia juga terbantu dengan tambahan amunisi pemain yang baru pulih dari cedera. Edo Febriansyah sudah berlatih bersama kami. Dia sudah berlatih ringan. Dia memang belum berlatih di sesi game, tapi dalam pulih dalam 2-3 hari. Sato juga kemungkinan sudah pulih besok atau lusa. Jadi perlahan pemain sudah kembali, kata Bojan. Pada sesi latihan pagi di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Rabu, 25 Oktober tahun 2023. Bojan sudah mulai memberikan menu taktik kepada anak asuhnya. Dia senang kondisi pemain baik dan siap tampil untuk pertandingan tersebut. Bermain dalam kondisi yang bagus kemarin, latihan pertama tidak berat dan singkat. Baru hari ini akan lebih berat karena persiapan menghadapi pertandingan hari Sabtu, ucapnya. Apakah Sintayong tangani timnas Indonesia di Piala Dunia U17 2023? Belakangan ini hal tersebut ramai diperbincangkan oleh warganet karena timnas Indonesia U17 akan berlaga di Piala Dunia U17 2023. Baru-baru ini sosok Sintayong ramai disorot jelang Piala Dunia U17 2023. Pasalnya dia diketahui tidak akan menangani timnas Indonesia U17 di ajang itu. Lantas mengapa bisa demikian? Salah satu alasan yang mendasari Sintayong tak menukangi timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 karena jadwalnya yang sangat padat. Hingga akhir 2023, pelatih dengan singkatan STY ini akan mempersiapkan timnas Indonesia berlaga di berbagai ajang. Mulai dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hingga persiapan menuju Piala Asia 2023 di Qatar. Alasan kedua, Sintayong tidak melatih timnas Indonesia U17 karena ingin memberikan kesempatan kepada pelatih muda untuk berkembang dan menunjukkan taringnya. Erick Thohir sangat menginginkan adanya keterlibatan para pelatih lokal untuk mengeluarkan kemampuannya dalam menyusun strategi timnas Indonesia. Profil Basra International Stadium venue Irak versus timnas Indonesia yang punya kisah miris seperti Kanjuruhan. Basra International Stadium dipastikan akan menjadi venue pertandingan Irak versus timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel Irak versus timnas Indonesia di Basra International Stadium akan digelar pada Kamis 16 November 2023. Basra International Stadium ternyata memiliki kisah miris yang mirip seperti Stadion Kanjuruhan.
Stadion Kanjuruhan menjadi lokasi dari sebuah insiden berdarah yang menewaskan 135 orang. International Stadium memiliki tribun dengan kapasitas 65.000 penonton. Selain lapangan utama, stadion ini juga memiliki lapangan kedua, hotel bintang 5, dan fasilitas penunjang lainnya. Basra International Stadium memiliki nama lain yang Stadion Batang Sawit. Dinamakan seperti itu karena bentuk stadionnya menyerupai kulit pohon kurma yang bergelombang. Hal ini dikarenakan kota Basra dikenal sebagai budidaya pohon kurma.